Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya. Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita akan mereview sebuah film action drama dari Korea yang berjudul The Villainess yang dirilis tahun 2017. Film ini menceritakan seorang wanita yang sejak kecil sudah dilatih untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Ia lalu direkrut menjadi agen intelijen dan menjanjikannya kebebasan setelah 10 tahun bekerja. Namun segalanya menjadi tidak terkendali saat seorang dari masa lalu tiba-tiba kembali ke kehidupannya. Pria itu membawa masa lalunya yang kelam. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Yuk, intro. Film dibuka dengan memperlihatkan segerombolan gangster dibantai di markasnya sendiri. Mereka dibantai oleh seorang wanita bernama Sok Hee. Oh iya, karena lidahku kurang familiar dengan nama-nama Korea, kali ini ku ganti dulu lah ya nama-nama pemeran di film ini. Yang penting kan tahu ceritanya. Kita sebut saja nama wanita ini Jinny. Setelah Jinny membantai habis para mafia tadi, dia ditangkap dan dikurung oleh sebuah organisasi bernama NIS. NIS adalah sebuah organisasi intelijen tersembunyi yang menciptakan pembunuh bayaran yang handal dan profesional. Salah satu petinggi NIS yang kita sebut saja namanya Sonya tertarik dengan kemampuan membunuh dari Jinny. Dia merekomendasikan Jinny untuk masuk ke pelatihan organisasi mereka dan menjadikannya pembunuh bayaran. Mereka pun setuju lalu memulai dengan mengoperasi wajah Jinny dan mengubahnya dengan wajah yang baru. Hal itu bertujuan menghilangkan jejak di kehidupan Jinny sebelumnya dan tidak ada yang mengenalnya. Dia akan dilatih di fasilitas mereka dan mendapatkan kehidupan baru. Jinny awalnya tidak mau dan tidak peduli bahkan dengan hidupnya sendiri. Terlihat Jinny memiliki masa lalu yang kelam dan membuatnya depresi. Namun Sonya menyarankannya untuk melakukan hal ini. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anak yang dia kandung. Ternyata Jinny baru menyadari bahwa dirinya sedang mengandung. Sonya berjanji jika dia bertahan 10 tahun dan berlatih menjadi pembunuh bayaran profesional, dia akan bebas dan menjalani kehidupan barunya bersama anaknya nanti. Jinny pun mau dan mulai mengikuti program di fasilitas itu. Di sana dia dilatih menjadi hebat tidak hanya dalam kemampuan membunuh, namun juga hebat dalam segala hal. Dia berlatih memasak, bermakeup, bahkan berlatih akting dalam drama. Di fasilitas itu, Jinny mulai nyaman apalagi dengan teman-teman barunya yang menyayangi dirinya dan anaknya. Dia juga menjadi kandidat paling hebat dibandingkan yang lain di situ. Seorang pria, kita sebut saja namanya Burhan, selalu memperhatikan dirinya sejak pertama kali dia masuk ke fasilitas itu. Burhan bekerja di balik layar dan mengawasi semua gerak-gerik dari kandidat pelatihan di situ, termasuk sosok Jinny di dalamnya. Lama-kelamaan perasaan suka dari Burhan mulai muncul dan membuat dirinya jatuh cinta pada Jinny. Dia juga secara diam-diam menjaga dan menemani anak Jinny selama Jinny berlatih. Hari demi hari berlalu dan tibalah tugas pertama Jinny diberikan. Dia mendapatkan sebuah target dari Sonya. Namun aturan yang berlaku adalah seorang pembunuh bayaran tidak boleh mempertanyakan identitas dari korbannya. Jadi hanya membunuh dan pergi. Akhirnya Jinny memulai tugasnya memburu targetnya malam ini. Dia menyelinap ke sebuah rumah besar dan membunuh target tersebut. Namun saat dia mengeksekusi target itu, anak perempuan dari lelaki yang dia bunuh melihat kejadian itu. Setelah itu, kilas balik masa lalu kelam dari Jinny pun terlintas. Ternyata saat Jinny masih kecil, dia melihat sendiri ayahnya tewas dibunuh di depan matanya. Sama seperti saat dia membunuh target tadi, dia melihat dari bawah tempat tidur dan ketakutan. Namun dia tidak bisa melihat secara jelas siapa pembunuh ayahnya. Setelah ayahnya dibunuh, tidak lama datang seorang pria mengetahui keberadaannya dan menangkap Jinny. Pria itu lalu membawa Jinny dan memanfaatkan dirinya yang masih kecil.
untuk dijual ke pria hidung belang dan pedofil. Namun saat akan dirinya diperkosa, seorang lelaki tampan, kita sebut saja namanya Johnny, datang menolong dan menyelamatkannya. Johnny merupakan mafia sekaligus pembunuh profesional juga. Sejak saat itu, Johnny melatih dirinya menjadi pembunuh yang profesional yang tak kenal ampun, dengan tujuan agar dia bisa bertahan hidup di dunia yang hingar-bingar ini. Dia juga berjanji menolong Ginny untuk mencari dan membunuh pelaku pembunuh ayahnya. Setelah dewasa, mereka berdua saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Namun hal naas terjadi di hari bulan madu mereka. Johnny di malam itu mendapatkan informasi tentang keberadaan pembunuh ayah Ginny. Dia pun berangkat dan mencarinya, namun Ginny tidak ikut. Namun sayangnya dia pulang dalam keadaan tewas dengan kondisi wajah yang sudah hancur. Nah, karena kemarahan dan dendam yang membludak di diri Ginny, dia diantar ke markas mafia yang di awal film tadi dibantainya semua. Kelam kan masa lalu Ginny? Oke, kembali ke masa sekarang karena Ginny sudah berhasil menjadi pembunuh bayaran profesional yang dipercaya oleh Nis. Dia pun dibebaskan dan diberikan kehidupan yang baru sesuai janji di awal tadi. Dia masih bertugas menjadi agen pembunuh bayaran Nis, namun undercover sebagai ibu rumah tangga biasa. Saat memasuki apartemennya, siapa sangka Burhan, yaitu pria yang kita tahu dia bekerja dengan Nis tadi di balik layar, juga tinggal bersebelahan dengan apartemennya. Ternyata bukan sebuah kebetulan. Burhan ditugaskan untuk berpura-pura menjadi tetangga Ginny dan memperhatikan. Karena si Burhan ini memang jatuh cinta pada Ginny, dia berusaha mengambil hatinya dan membuat Ginny jatuh cinta juga kepadanya. Singkat cerita, kali ini Ginny bertugas berdua dengan partnernya yang menyamar menjadi wanita penghibur. Mereka ditugaskan mencuri sebuah HP dari target mereka dan mengambil datanya. Namun sialnya mereka ketahuan dan mau tidak mau harus bertarung melawan dua mafia itu. Sialnya teman dekat Ginny selama di fasilitas pelatihan tadi tewas malam itu. Dia sangat sedih dan pulang ke rumahnya. Burhan tanpa bertanya dan pura-pura tidak tahu dengan apa yang dia lakukan, memeluk Ginny dan menenangkannya. Mulai dari situ dia berusaha mengambil hatinya dan membuat Ginny jatuh cinta juga kepadanya. Tidak hanya itu, anak Ginny juga terlihat sangat akrab dengannya. Sehingga hal itu membuat Ginny yakin bahwa Burhan adalah pria yang baik dan pantas menjadi sosok ayah bagi anaknya. Namun di sini Ginny belum tahu ya bahwa Burhan bekerja dengan Nis. Singkat cerita, mereka berdua mulai menjalin kedekatan hingga akhirnya Burhan melamar Ginny. Ginny pun sangat senang dan membicarakan hal ini dengan bosnya. Sonya pun setuju dengan pilihan Ginny dan akhirnya mereka menikah. Di hari yang berbahagia ini, tiba-tiba Ginny mendapatkan tugas dadakan dari bosnya, yaitu membunuh target yang berada tidak jauh dari lokasi pernikahannya. Di kamar mandi sudah disiapkan sebuah sniper untuk menembak targetnya dari situ. Saat Ginny sudah siap akan menembak, alangkah kagetnya dia bahwa targetnya yang dimaksud adalah suaminya yang dulu telah meninggal. Lalu dia menembak pria itu namun secara tidak sengaja tidak mengenainya. Akhirnya pria itu tidak jadi mati dan selamat. Dia bertanya pada bosnya siapa pria itu, namun Sonya menolak karena hal itu dilarang. Setelah dari situ dia mengembalikan snipernya ke tempat semula dan melanjutkan acara pernikahannya. Namun kebingungan mulai menghantui dirinya setelah melihat suaminya dulu masih hidup. Akhirnya dia yakin bahwa suaminya yang ia cintai dulu memalsukan kematiannya dan sengaja meninggalkan Ginny. Namun dia masih bertanya-tanya apa alasannya melakukan itu. Di sisi lain, Johnny yang memang ternyata masih hidup mencari tahu siapa pembunuh yang mengincarnya tadi siang. Timnya menemukan informasi bahwa acara pernikahan tadi siang agak janggal.
di mana para tamu yang hadir merupakan sewaan. Johnny melihat wanita yang menurutnya adalah pembunuh sewaan yang mengincarnya tadi. Namun karena wajah Ginny udah dioperasi ya, jadi dia tidak mengenalinya. Hingga di suatu malam Johnny menonton acara drama yang diperankan oleh Ginny. Dia pun yakin bahwa wanita itu adalah Ginny, istrinya dulu. Setelah acara drama itu, dia menjumpai Ginny di sebuah restoran. Johnny membuat pertanyaan-pertanyaan yang memancing Ginny agar mengaku siapa dirinya. Namun Ginny berusaha tenang dan tidak menunjukkan identitasnya. Kondisi hati Ginny saat ini mulai bertanya-tanya dengan kebenaran sesungguhnya. Sampai akhirnya dia mendapatkan sebuah buket bunga yang misterius. Di dalamnya terdapat sebuah flash disk. Karena Ginny tahu dirinya masih diawasi, dia berusaha untuk menyelinap tanpa ketahuan dari CCTV pengawas. Dia pergi ke warnet dan mengecek isi flash disk itu. Dan alangkah kagetnya dia, ternyata isi flash disk itu sebuah bukti rekaman telepon dari suaminya yang sekarang, Burhan. Obrolan Burhan disadap oleh anak buah dari Johnny dan mengirim file itu secara diam-diam ke Ginny. Ginny akhirnya sadar dan merasa dibohongi bahwa ternyata suaminya sekarang adalah anggota dari NIS juga. Dia pun pulang dan berpura-pura tidak tahu bahwa suaminya selama ini berbohong. Namun hati kecilnya menangis. Keesokan paginya Burhan mencari tahu tentang identitas dari target Ginny tadi, yaitu Johnny. Akhirnya Burhan dan pihak NIS mengetahui hal yang membuat Ginny tidak membunuh target mereka, yaitu karena target itu merupakan suaminya dulu. Karena Ginny gagal membunuh Johnny, akhirnya Sonya menyuruh anak buahnya yang lain untuk membunuh Johnny. Namun sialnya dia malah ketangkap dan disiksa. Di sisi lain Sonya datang dan menangkap Ginny karena ketahuan dengan sengaja tidak membunuh target yang dia berikan. Namun saat di perjalanan mobil mereka diserang. Sonya tertembak namun berhasil selamat dan meloloskan diri. Ternyata yang menyerang mereka adalah Johnny dan anak buahnya. Lalu Johnny membawa Ginny pergi dari situ. Ginny meminta untuk menjemput anaknya dulu. Saat sudah hampir sampai, apartemennya meledak dan terlemparlah Burhan sambil memeluk anaknya Ginny. Mereka berdua tewas di situ. Ginny sangat sedih dan marah. Dia yakin pelakunya adalah organisasi NIS. Dengan dendam dan kemarahannya dia datang ke markas NIS dan akan membunuh bosnya si Sonya tadi. Namun saat akan dibunuh, Sonya menunjukkan kebenaran. Ternyata dirinya sudah dipropaganda di mana Johnny lah yang memanipulasi agar terlihat seperti NIS pelakunya. Padahal kenyataannya anak buah Johnny yang menyandra anak dan suaminya tadi. Lalu meledakkan apartemen itu tepat saat Ginny akan sampai. Semua itu agar terlihat seperti NIS pelaku pembunuh anaknya. Ginny yang melihat rekaman itu emosi dan menembaki semua layar di situ. Ginny akhirnya diberitahu bahwa Burhan memang mencintai dirinya, bukan karena bagian dari penyamaran. Burhan memilih mengambil resiko untuk menikahi Ginny karena dia mencintai Ginny. Ginny yang mendengar hal itu sangat sedih dan menangis sejadi-jadinya. Setelah dari situ akhirnya Ginny dengan tampilan barunya, anjir cantik kali, bersiap menyerang markas Johnny. Dia memulai dengan menabrak gedung dan menyerang mereka. Setelah membantai anak buahnya yang di dapur tadi, dia pun bertemu dengan Johnny. Disitulah akhirnya ketahuan alasan kenapa Johnny memalsukan kematiannya. Dia mengakui bahwa dialah yang membunuh ayah Ginny. Dia meninggalkan Ginny karena memang mencintainya. Namun apa jadinya kalau Ginny tahu bahwa lelaki yang dicintai adalah pembunuh ayahnya? Namun dia memanfaatkan kemarahan Ginny dengan memalsukan kematiannya agar Ginny datang ke markas mafia yang merupakan musuh dari Johnny. Nah yang tadi itu gerombolan mafia dibantainya di awal scene tadi. Namun dia tidak menyangka bahwa Ginny bisa selamat dan berhasil membantai gerombolan mafia itu. Kasian kali Ginny ya, udah ditipu sejak dini. Tambah lagi anaknya malah dibunuh sama bajingan ini. Ginny yang sudah mengetahui semuanya sangat marah dan bertarung dengannya.
Karena keributan yang terjadi, polisi tidak lama lagi akan datang. Johnny dan anak buahnya kabur dan menaiki sebuah bis. Namun Ginny tidak membiarkan Johnny melarikan diri dan tetap mengejarnya. Hingga sampailah di akhir, Johnny yang sudah tersudutkan dan mengakui kalah, menerima dengan ikhlas dirinya dibunuh oleh wanita yang dia cintai. Ginny membunuhnya dan keluar dengan senyuman psikopatnya. Serem cuy. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Seru kan? Ya memang, jadi ini baru pertama kali yang nge-review film Korea. Jadi karena penyebutan namanya agak sulit, yang penting pakai nama yang mudah disebut aja ya kan. Untuk cerita di film ini secara keseluruhan keren. Jadi misteri dari awal dan akhirnya terjawab dengan ending yang mind blow. Gak disangka lelaki yang dia kira menyelamatkannya waktu kecil ternyata adalah pembunuh ayahnya. Dan lebih parahnya juga tega membunuh anaknya. Padahal itu anaknya Johnny juga. Itu sih yang kejam. Tapi dengan terbalaskannya dendam dari Ginny, membuat kita yang menonton puas, dan rasa puas itu menandakan kita juga psikopat. Oke, sekian dulu cerita dari film The Vileness tahun 2017. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.